أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu-waktu yang paling nyaman dan menenangkan adalah ba'da subuh. Karena ba'da subuh itu bagi orang puasa itu ngantuknya luar biasa. Ya, makanya beruntung bapak-bapak yang hadir di sini bisa duduk melawan kantuk, ya bisa duduk bersimpuh. Kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya dalam rangka kita bermajelis ilmu, dan mudah-mudahan pengorbanan kita ya duduk di tempat ini dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya dengan pahala yang berlimpah, dan mudah-mudahan Allah terus tambah keikhlasan kita di dalam beribadah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tahun demi tahun berganti, ya Ramadan silih berganti, datang dan pergi, kan seperti itu. Ya tentunya kita sudah mengalami beberapa kali Ramadan. Ada yang sudah sampai 40 tahun, ya 40 kali Ramadan. Ada yang sudah 50 kali Ramadan. Ya, ada yang 20 kali Ramadan. Kan seperti itu. Ya tentunya itu sudah ada pengalaman-pengalaman tersendiri bagi kita semua. Ramadan 10 tahun yang lalu kita ada di mana? Ya. Ramadan 15 tahun yang lalu saya ada di mana? Ramadan 5 tahun yang lalu ya saat orang-orang tarawih kita ada di mana? Nah saat ini ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, berikan kita kemudahan untuk duduk ya bersimpuh terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan sampai Ramadan yang singkat ini ya hanya berlalu begitu saja. Ya, hanya berlalu begitu saja. Para sahabat, ya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya kalau sudah akan datang bulan Ramadan, mereka sudah sibuk. Ya, bukan sibuk untuk urusan dunia, tetapi sibuk dengan urusan akhirat mereka. Amal apa yang harus saya perbanyak di bulan Ramadan ini? Ya, apakah baca Quran ataukah ibadah-ibadah yang lain, zikir, salat dan lain sebagainya. Ya, sebagian besar manusia kalau sudah di bulan Ramadan bagaimana sibuk mencari keuntungan dunia. Parfum laku keras, pakaian laku keras, makanan laku keras, sampai-sampai berkahnya Ramadan itu makanan yang tidak ada di luar bulan Ramadan ada di bulan Ramadan. Betul nggak Pak? Contohnya apa? Kolang kaling,
Jarang di luar bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan banyak. Apalagi Bu Syafiq? Kue apa? Kue talam ya. Dan kue-kue yang lain di luar bulan Ramadan tidak ada. Tapi di bulan Ramadan ada, tiba-tiba muncul. Nah, itulah berkahnya Ramadan. Ya, jadi berkah dunia iya, berkah akhirat iya. Tetapi bagaimana kita bisa memanage waktu kita? Kapan kita harus mencari dunia? Kapan kita harus mengejar akhirat? Ya, para ulama dahulu kalau sudah masuk di bulan Sya'ban saja, mereka sudah mulai mengurangi aktivitas-aktivitas dunianya. Ya, yang nutup toko, ya, kemudian yang pekerjaannya itu dikurangi dan seterusnya. Maka daripada itu, jangan sampai kita termasuk di dalam doa malaikat, ya, yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadis yang luar biasa, sudah sering kita dengar. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin. Naik pada tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Naik pada tangga yang kedua, Nabi mengucapkan amin. Sampai naik pada tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin. Ini sebagai petunjuk bagi kita bahwasanya mimbar, ya, di zaman Nabi SAW, dalam satu riwayat disebutkan ada 2 anak tangga, ada juga 3 anak tangga. Makanya naik pada tangga yang pertama, naik pada tangga yang kedua, dan seterusnya. Jadi mimbar, ya, mimbar khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ataupun ketika Nabi memberikan nasihat-nasihat yang lainnya. Ya, berarti bentuk podium ini tidak keliru. Dalam satu momen bisa dipakai podium. Tetapi ketika Jumat mungkin lebih baik yaitu pakai mimbar yang ada 2 anak tangga atau 3 anak tangga. Di sini menunjukkan apa? Kita ittiba, mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai memberikan nasihat, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ya, mengucapkan amin 3 kali. Seolah-olah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Tidak ada yang berdoa, tiba-tiba engkau amin." Nah, kemudian kata Nabi SAW, "Lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril alaihissalam." Ya, ketika aku naik pada tangga yang pertama, datang Jibril kepadaku. Ya, datang Jibril kepadaku. Kemudian Jibril itu berkata seraya berdoa, "Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarlah." Celaka, kata malaikat Jibril, seorang hamba yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja, dia tidak dapat ampunan dari Allah. Ya, artinya apa? Dalam banyak hadis disebutkan Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan, ya, ada seorang hamba, beberapa hamba, ya, setiap harinya dibebaskan dari api neraka. Akan tetapi ini tidak bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, dengan kata lain, kita berleha-leha dengan Ramadan. Ya, kita bersantai-santai, tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang singkat ini. Ya, hari ini sudah hari kedua kita puasa. Padahal kemarin kita nunggu-nunggu sidang isbat, lamanya bukan main. Ya, sampai 8:30 belum muncul pengumuman. Akhirnya yang mau terawih nggak jadi terawih, pulang ke rumah. Ya, sampai jam 9 kan gitu. Nah, sekarang sudah Ramadan datang, ya, singkat waktunya, tiba-tiba hari kedua, kita nggak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya
Kita fikirkan kembali, ini Ramadan hanya 29 atau 30 hari kan begitu, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah itu doa yang pertama dari malaikat Jibril, dan yang mengaminkan adalah malaikat. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya ya. Qala saqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang mana dia sempat berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, ya, tetapi apa? Tidak memasukkannya ke dalam surga. Maknanya dia tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Dia tidak bisa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, maka dalam kesempatan singkat kali ini, ya, saya ingin mewasiatkan kepada kita semua, selagi kedua orang tua kita masih ada, kunjungi mereka. Ya, bahagiakan mereka. Apa yang mereka inginkan selagi kita mampu, berikan kepada mereka. Ya, karena apalah artinya uang, apalah artinya harta, karena uang bisa dicari, harta bisa dicari, tapi kalau orang tua sudah wafat, sudah tiada, maka tidak ada yang bisa menggantikan lagi. Kemudian yang ketiga, syaqiya abdun. Ya, di dalam 3 doa malaikat ini, ya, celaka seorang hamba dzukirta indahu walam yusolli alaika. Ya, celaka seorang hamba disebut namamu di sisinya, ya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya, tetapi apa? Walam yusolli alaika, dia enggak mau solawat kepadamu. Ya, salah satu, ya, doa celaka dari malaikat Jibril adalah orang yang kalau mendengar nama Nabi tidak apa disebut, kemudian dia enggak mau solawat, pelit sama solawat. Ya, minimal kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 3 doa keburukan dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya pagi ini saya akan menyampaikan, ya, beberapa tips, ya, agar Ramadan itu berkualitas. Ya, bagaimana tipsnya agar Ramadan itu berkualitas? Yang pertama yang perlu kita lakukan agar Ramadan ini berkualitas adalah memantapkan kembali wawasan dan ilmu tentang Ramadan. Ya, walaupun Ramadan ini datang tiap tahun, penting yang namanya murojaah terkait ilmu. Bagaimana rukun-rukun puasa, ya, bagaimana syarat sah puasa, apa yang disunnahkan saat puasa, apa yang diperbolehkan saat puasa. Ya, terkadang, ya, di dalam kehidupan masyarakat, apa-apa yang diperbolehkan saat puasa, ya, itu seolah-olah dalam pandangan masyarakat tidak boleh. Ya, apa contohnya? Ya, saat Ramadan, ya, dalam apa bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari bilang katanya kalau berenang nggak boleh. Ya, korek telinga tidak boleh. Ya, tetes mata, tetes hidung tidak boleh. Mencium istri, memeluk istri tidak boleh. Nah, banyak keyakinan-keyakinan di masyarakat seperti itu. Ya, padahal hal-hal seperti itu semua diperbolehkan. Maka penting kita mengulang-ulang kembali, ya, bagaimana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Saat kita safar, ya, apakah boleh berbuka atau tidak? Kan seperti itu. Ya, tentunya safar ini kan, ya, melakukan perjalanan jauh, ya, lebih dari 80 kilometer. Nah, bagaimana zaman sekarang? Ya, sekarang safarnya mudah, naik pesawat ke Singapura nyampe berapa jam kan gitu, sudah sampai, tidak lelah. Nah, apa yang harus dilakukan?
apakah tetap puasa atau boleh berbuka? Pilihannya apa, Mas? Tetap puasa atau berbuka? Iya. Nah, jadi kalau memang memudahkan bagi kita safarnya, maka dianjurkan tetap puasa. Kenapa? Para ulama menyebutkan, ya termasuk Syekh Saleh bin Al-Utsaimin, ya ketika menjelaskan tentang hal ini, maka dianjurkan tetap berpuasa. Kenapa? Karena menyegerakan kewajiban. Menyegerakan kewajiban. Tidak menunda-nunda kewajiban. Karena puasa wajib. Ketika dia meninggalkan puasa saat itu, berarti mengganti pada hari yang lain. Ya, mengqadha'nya pada hari yang lain. Berarti kan menunda kewajiban. Ya, kemudian yang kedua, ya, memudahkan baginya untuk berpuasa, di mana ketika dia mengqadha pada waktu yang lain, kaum muslimin, manusia saat itu semuanya berbuka, tidak puasa. Ya, semua sedang asik-asik kambing guling, ya, makan di rumahnya Pak Imam, misalnya Pak Imam ngundang jamaah kan gitu, makan kambing guling, dia puasa sendiri. Puasa apa, Mas? Sedang mengqadha. Kemarin saya safar, saya nggak puasa. Memang boleh, ya, kita tidak puasa saat safar, kan begitu. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini berarti perlu kita pelajari kembali, ya, perlu kita pelajari kembali. Ya, saat safar bersama istri, ini contoh aja Pak, ini yang bujang tutup telinga. Ya, safar bersama istri, ya kan, safar dalam perjalanan jauh, ya, tiba-tiba capek, lelah, kan begitu. Kemudian kalau misalnya dilanjutkan berpuasa, nanti saya nggak bisa sholat 5 waktu, saking capeknya kan. Maka apa yang harus dilakukan? Boleh berbuka. Nah, sudah saat itu di siang hari boleh berbuka. Waduh, sudah buka tenaga kuat. Tiba-tiba ada keinginan syahwat. Boleh nggak melakukannya? Boleh tidak melakukannya? Oh, ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ikhtilaf di kalangan para jamaah. Ya. Jadi boleh seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tabu di kalangan masyarakat. Wih, nggak menghormati Ramadan ini. Ya jangan diumumin. Iya. Ya kan? Jangan diumumin sama teman-teman. Ya cukup hanya berdua yang tahu, kan begitu, suami dan istri. Nah, jadi banyak hal-hal yang pelik, ya. Ya, ketika Ramadan, nah itu perlu kita ilmui. Ya, kita ilmui. Makanya agar Ramadan berkualitas, ya betul-betul kita fahami ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Ada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Annal amila bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa dalil, tanpa penuntun. Nah, ini maksud daripada dalil, ini adalah penuntun. Siapa sih penuntun kita? Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya, ya, dalam keseharian kita sering mendengar apa dalilnya. Ya, dalil itu adalah apa rujukannya, apa hadisnya, apa ayat Qur'annya, ya, kemudian apa penuntunnya, apakah ada dasar atau tidak. Itu makna dari dalil. Ya, makna secara bahasa, ya, dalil adalah penuntun yang menunjukkan jalan, kan begitu. Wa ma'lumun anna ataba mithli hadza aqrabu min salamati. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun tentunya nanti akan mendapatkan kesulitan dan sulit dia bisa selamat. Makanya orang yang nggak paham tentang ilmu puasa, maka dia akan mengalami kesulitan di tengah perjalanan. Waduh, saya tadi sudah melakukan ini, batal nggak puasa saya? Ya,
Saya tadi sudah melakukan ini, batal tidak puasa saya, berkurang tidak pahala puasa saya. Tapi kalau kita ilmui hal tersebut, tenang kita jalan. Ya, karena kita berada di atas ilmu. Ya, kalau kita tidak berada di atas ilmu, ragu kita segala sesuatunya. Penuh tanda tanya. Ya, penuh tanda tanya. Ya, maka bagi orang yang belum paham ya tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dan ibadah, ya berkaitan dengan ibadah, maka tentunya banyak bertanya, ya bertanya kepada para ustadz yang ada di sini, ya bertanya kepada orang-orang yang mengetahui tentang hal tersebut. Ya jangan malu. Ya kata pepatah itu kan, malu bertanya, sesat di jalan. Ya malu bertanya, sesat di jalan. Maka banyak bertanya. Nah kemudian apa kata beliau? Wa in quddira salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa ghairu mahmudin. Ya, kata beliau, taruhlah bisa selamat, ya. Namun itu jarang. Ya, jarang. Melakukan perjalanan cari alamat orang tanpa maps. Belum tahu sama sekali. Akhirnya apa? Yang seharusnya bisa langsung sampai ada maps gitu ya, Sherlock bahasa sekarang kan, di Sherlock yang seharusnya langsung sampai, ini sampai 4 orang yang ditanya baru bisa sampai ya, baru bisa sampai. Inilah yang dimaksudkan apa? Ghairu mahmudin. Ya tentunya ini tidak, kurang terpuji lah seperti itu. Akhirnya menghabiskan waktu yang lama, ya menghabiskan waktu yang harusnya setengah jam sampai 2 jam baru nyampe. Nggak apa-apa, yang penting sampai. Tidak. Ya, kita harus cerdas ya dalam hal ini. Nah, maka ya kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga, beliau berkata, ya, man faraqad dalil dhallas sabil wala dalila illa ma jaa bihir rusul. Ya. Siapa yang tidak ada penuntun jalan, maka tentunya dia nanti akan tersesat, dan tidak ada penuntun yang terbaik kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ya kata Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat. Ya. Makanya perlu yang namanya ilmu. Akhirnya ketika belajar tidak tuntas, ya rokok dihalalkan. Ya. Hanya gara-gara apa? Gara-gara ada sebagian kecil ya pendapat yang mengatakan, oh ini sepertinya boleh, kan begitu. Ya sampai terjerumus ke arah-arah seperti itu. Ya padahal sudah jelas-jelas ya para ulama yang muktabar ya menyebutkan tentang bahaya rokok. Ya, manusia yang lurus saja, artinya yang lurus, yang masih betul-betul tidak tercampur dengan apapun, ketika ditanya nalurinya mengatakan bahwasanya rokok itu adalah satu hal yang buruk. Kalau memang itu baik, coba berani enggak? Ya, ketika merokok asapnya ditiupin ke muka anaknya yang masih bayi kan gitu. Kalau itu adalah perkara yang baik. Kenapa orang ngerokok di mana? Di toilet. Ya, enggak ada yang berani ngerokok di dalam masjid. Karena itu adalah satu hal yang buruk. Ya, satu hal yang buruk. Makanya panjang ya para ulama menjelaskan tentang hal itu. Ya, karena itu membuat mudorot bagi diri sendiri, mudorot juga bagi orang lain yang berada di sekitarnya. Ya, maka ini yang pertama. Ya, ilmui tentang puasa. Banyak-banyak lagi kita belajar. Buku para ulama yang dahulunya berbahasa Arab sekarang sudah banyak diterjemahkan. Ya, kita pelajari, kita buka lagi. Ya, kita baca dari awal ya, pelan-pelan ya beberapa bab. Ketika ada di situ
terkait misalkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kita lihat ulama yang merojihkan seperti apa. Ya, seperti misalkan seorang ibu yang melahirkan dan hamil, ya, atau menyusui, kan begitu. Nah, bagaimana? Apa langkah yang harus ditempuh? Ya kan? Ada sebagian yang menyebutkan bahwasanya dia harus mengqadha. Karena apa? Dikiaskan seperti orang yang sakit. Namanya orang yang sakit itu kan nanti dia sehat, kemudian dia mengganti. Ya. Tetapi ada juga sebagian pendapat para sahabat yang menyebutkan bahwasanya cukup membayar fidyah. Ya, maka diambil jalan tengah dalam hal ini. Kalau memang dia mampu mengqadha, orang yang hamil, orang yang menyusui, ya, ibu-ibu mampu mengqadha, maka silahkan mengqadha. Kalau memang dia tidak mampu, terasa berat, maka cukup membayar fidyah. Nah, maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal ini ya kita baca-baca kembali. Kemudian yang kedua, agar Ramadan kita berkualitas, yaitu menyusun jadwal aktivitas harian Ramadan. Ya, artinya menata kembali jadwal aktivitas harian Ramadan. Punya planning, Pak. Ya, kalau dalam dunia kerja kan biasa dalam bekerja itu kan ada planning. Kapan kerjaan saya ini harus selesai? Ada trimester lah, ada weekly plan dan lain sebagainya. Maka dalam urusan akhirat pun kita harus punya planning. Walaupun tidak tercatat, paling tidak kita punya punya rencana. Apa planning kita Ramadan tahun ini? Planning saya harus khatam baca Quran 1 kali Ramadan ini. Berarti harus diplanningkan. Berarti setiap selesai sholat saya harus baca sekian lembar. Nanti ba'da duha saya baca sekian lembar. Kita pikirkan, ya, ya, supaya khatam. Kemudian punya planning, misalkan buka bersama dengan anak-anak yatim. Ini bagus. Buka bersama dengan jamaah masjid. Ini juga bagus. Ya, tetapi harus direncanakan. Kapan saya buka puasa bersama jamaah di masjid? Kapan saya berbuka puasa dengan anak dan istri di rumah? Harus dijadwalkan, harus direncanakan. Ya, jangan sibuk dia di masjid, ya, buka puasa dari awal sampai akhir buka bareng jamaah di masjid. Anak dan istri nggak pernah diajak buka bareng. Nah, ini keliru. Ya, ada juga yang di rumah aja sama anak istrinya, ya, tidak pernah dia ke masjid sosialisasi dengan teman-teman jamaah di luar. Ini juga keliru. Maka kita atur kembali, ya, kapan kita harus buka bersama dengan jamaah, kapan kita juga ajak anak istri buka bersama keluar ke Torani, ya, atau kemana kan gitu. Sesekali dalam sebulan 1 kali ajak keluar. Nah, ini juga planning Ramadan agar betul-betul berkualitas bersama anak istri, berkualitas bersama para jamaah dan lain sebagainya. Kemudian ibadah sholat tarawih, ya kan, punya planning juga, ya, kapan harus bersama anak istri di rumah, kapan juga bersama jamaah, kan seperti itu, harus direncanakan. Ya, kadang-kala kita Ramadan ini berlalu begitu saja, ya sudahlah, biar berlalu begitu saja, tidak ada rencana sama sekali. Ya, kalau memang punya rencana umroh, ya berarti kan harus dipersiapkan. Jadi banyak hal-hal kebaikan yang bisa kita rencanakan. Nah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam hal perencanaan, ya, beliau menyebutkan, ya, satu ucapan yang bagus. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Kemudian kata beliau, wazinuha qabla an tuzanu, dan hendaklah kalian menimbang sebelum kalian ditimbang. Nah, ini maknanya yaitu menimbang, maknanya menghisap apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang akan kita lakukan esok. Ini planning namanya.
Nah seperti itu. Ya, orang yang cerdas itu harus punya pola pikir bagaimana hari esok lebih baik dari hari ini. Atau hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ini orang yang cerdas. Tapi kalau misalnya hari ini sama aja seperti hari kemarin, nah ini berarti hanya stagnan. Ya, hanya begitu-gitu saja. Tidak ada kurva yang meningkat begitu. Ya, dalam urusan ibadahnya. Maka dalam ibadah baca Quran apapun itu kita harus progres, ya, termasuk bacaan Quran kita. Ya, kalau Ramadan kemarin bacaan Quran kita ya hanya sekedar pas-pasan, ya Al-Fatihah betul itu saja. Maka Ramadan kali ini bagaimana ditingkatkan? Ya, bagaimana suaranya ya atau kaifiat tajwidnya lebih baik lagi. Kalau menurut saya Pak, di antara keajaiban dunia ya perlu ditambahkan ada seorang muslim dan muslimah yang nggak bisa baca Quran. Nah ini satu keajaiban kan begitu. Nah itu perlu ditambahkan. Ya makanya bagaimana kita bisa memahami ayat Al-Quran, memahami tafsirnya, memahami penjelasan para ulama tentang ayat Al-Quran, sementara kitab sucinya sendiri nggak bisa dia baca. Ini kan satu hal yang aneh begitu. Kita mengaku kitab suci kita Al-Quran, tapi kita nggak bisa baca Al-Quran. Usia kita sudah 50 tahun, sudah 40 tahun. Selama 40 tahun itu kemana aja? Masa iya ndak ada kesempatan untuk belajar baca Al-Quran dalam satu hari setengah jam? Ya, malu belajar sama teman. Ya, sekarang ada YouTube. Nanti tetap perbaikan sama guru kan begitu. Awal-awal belajar di YouTube, oh ternyata begini. Nah kemudian nggak mungkin namanya belajar ilmu itu dengan YouTube kan begitu. Maka cari guru. Awal-awal nggak masalah, kita lihat tonton yang menarik kan begitu. Maka harus giat Pak, karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Ya bulannya Al-Quran. Maka kita pikirkan. Ya maka apalagi yang harus kita lakukan? Kita batasi, ya batasi berkunjung ke sana sini, itu kita batasi. Ya jangan bulan Ramadan ini sibuk dengan ziarah. Ziarah itu berkunjung, ya. Atau sibuk dengan silaturahim ke sana kemari. Ya, ini perkara yang baik, tetapi Ramadan tentunya dikurangi. Karena apa? Supaya waktu-waktu yang untuk berkunjung, untuk ziarah, untuk belanja, itu kita manfaatkan untuk ibadah. Nah kemudian yang berikutnya adalah ya lihat teman bergaul. Ya lihat teman bergaul. Kalau teman bergaul ini membawa kebaikan di bulan Ramadan tersebut, ya maka kita nggak apa-apa. Kita bergaul dengan orang tersebut. Tapi kalau seandainya justru menjauhkan diri kita dari ibadah, ya maka tentunya kalau bisa kita mundur teratur. Ya teman kita ini ya kerjaannya misalnya main game terus, ngerumpi terus, gibah terus. Ya kita tinggalkan. Ya perlahan kita tinggalkan. Nah ini bisa menjadikan Ramadan kita berkualitas. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mengupayakan lingkungan yang kondusif. Ya, lingkungan yang kondusif di rumah. Ya, mulai dirapihkan ya tempat-tempat ya spot-spot yang penting untuk duduk baca Quran. Ya, spot-spot yang bagus untuk duduk baca buku, ya, murojaah, menghafal. Korden-korden yang sudah 5 tahun gak dicuci, ya, spray di rumah, ya kan, yang kotor untuk duduk anak-anak, ya dicuci, kursi-kursi dan lain sebagainya dirapihkan kembali. Nah ini apa namanya, mengupayakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah-ibadah sunnah di rumah, sholat sunnah dan lain sebagainya. Ya maka beberapa poin ini ya bisa kita lakukan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai kebaikan, memberikan taufik
agar bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini jauh lebih baik ya dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم